Dalam video kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai aspek-aspek dalam ilmu filsafat, yang dimana terdapat beberapa poin di dalam aspek-aspek tersebut. Ada epistemologis, ontologis, dan aksiologi. Pada poin yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu poin ontologi. Yang sebelumnya, saya akan menyampaikan beberapa kata mengantar mengenai tugas kami. Untuk kami dalam presentasi kali ini, kami akan menyampaikan beberapa poin. Yang pertama ini disebut landasan ontologis, di mana ini apa sih nih cabang ini menguak tentang objek apa yang ditelaah ilmu, atau bagaimana wujud yang hakiki dari objek tersebut. Lalu berikutnya yaitu ada landasan epistemologis, di mana ini berusaha menjawab bagaimana proses yang memungkinkan ditimbal baliknya pengetahuan yang berupa ilmu dan bagaimana prosedurnya. Lalu berikutnya yaitu ada landasan aksiologi, yang dimana landasan ini akan menjawab untuk apa sih pengetahuan ilmu itu dipergunakan dan bagaimana kaitannya antara penggunaan tersebut dengan kaidah-kaidah moral. Dalam poin ontologi, di sini terbagi menjadi dua, yaitu ada objek formal dan metodologi dalam ontologi. Yang dimana pada objek formal ini merupakan hakikat dari seluruh realitas. Di pendekatan kuantitatif, realitas tampil dalam kuantitas atau jumlah. Telahnya akan menjadi kualitatif. Realitas akan tampil menjadi aliran-aliran materialisme, idealisme, naturalisme, atau ilimorfisme. Lalu berikutnya yaitu metode dalam ontologi. Lorenz Bagus memperkenalkan 3 tingkatan abstraksi dalam ontologi, yaitu abstraksi fisik, abstraksi bentuk, abstraksi metafisik. Sedangkan dalam metode pembuktian dalam ontologi oleh Lorenz Bagus dibedakan menjadi dua, yaitu pembuktian a priori dan a posteriori. Selanjutnya ada epistemologi. Epistemologi yaitu adalah cabang ilmu filsafat yang berurusan dengan hakikat dan lingkup pengetahuan, pengandaian dan dasar-dasarnya serta pertanggungjawaban atas pernyataan mengenai pengetahuan yang dimiliki. Secara linguistik, kata epistemologi berasal dari bahasa Yunani. Kata episteme dengan arti pengetahuan dan kata logos berarti teori, uraian atau alasan. Terus selanjutnya ada metode untuk memperoleh pengetahuan, yaitu pertama empiris. Empiris adalah salah satu cara atau metode dalam filsafat yang mendasarkan cara memperoleh pengetahuan dengan melalui pengalaman. Terus yang kedua ada rasionalisme. Rasionalisme yaitu berpendirian bahwa sumber pengetahuan terletak pada akal. Terus juga para penganut rasionalisme yakin bahwa kebenaran dan kesesatan terletak di dalam ide kita dan bukannya di dalam diri barang sesuatu. Jika kebenaran mengandung makna, mempunyai ide yang sesuai dengan atau menunjuk kepada kenyataan, maka kebenaran hanya dapat ada di dalam pikiran kita dan hanya dapat diperoleh dengan akal dan budi saja. Saya di sini akan menjelaskan metode untuk memperoleh pengetahuan. Yang pertama itu ada fenomenalisme. Immanuel Kant membuat uraian tentang pengalaman barang sesuatu sebagaimana terdapat dalam dirinya sendiri, merangsang alat indrawi kita dan diterima oleh akal kita dalam bentuk-bentuk pengalaman dan disusun secara sistematis dan dengan jalan penalaran. Karena itu kita tidak mempunyai pengetahuan tentang barang sesuatu seperti keadaannya sendiri, melainkan hanyalah tentang sesuatu seperti yang menampak kepada kita. Artinya pengetahuan tentang gejala atau fenomena. Yang keempat ada
intuisionisme. Menurut Bergson, intuisi adalah suatu sarana untuk mengetahui secara langsung dan seketika. Analisa atau pengetahuan yang diperoleh dengan jalan pelukisan tidak akan dapat menggantikan hasil pengenalan secara langsung dan pengetahuan intuitif. Salah satu di antara unsur-unsur yang berharga dalam intuisionisme Bergson ialah paham ini memungkinkan adanya suatu bentuk pengalaman di samping pengalaman yang dihayati oleh indera. Dengan demikian, data yang dihasilkannya dapat merupakan bahan tambahan bagi pengetahuan di samping pengetahuan yang dihasilkan oleh penginderaan. Immanuel Kant masih tetap benar dengan mengatakan bahwa pengetahuan didasarkan pada pengalaman. Tetapi dengan demikian pengalaman harus meliputi baik pengalaman indrawi maupun pengalaman intuitif. Yang keempat itu ada aksiologi. Aksiologi secara etimologis, aksiologi berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu axios. Axios yang berarti nilai dan logos berarti teori. Jadi aksiologi merupakan cabang filsafat yang mempelajari nilai. Dengan kata lain, aksiologi adalah teori nilai. Surya Sumantri mendefinisikan aksiologi sebagai teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dan pengetahuan yang diperoleh. Menurut Wibisono, aksiologi adalah nilai-nilai sebagai tolak ukur kebenaran, etika dan moral sebagai dasar normatif penelitian dan penggalian, serta penerapan ilmu. Dalam Encyclopedia of Philosophy dijelaskan aksiologi disamakan dengan value and valuation. Dari beberapa definisi di atas, disimpulkan bahwa aksiologi merupakan teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh bagi kehidupan manusia. Kajian tentang nilai-nilai sebagai tolak ukur kebenaran, etika dan moral sebagai dasar normatif penelitian dan penggalian.